Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh pemirsa NTV dimanapun Anda berada, baik di rumah maupun di studio, seluruh kru NTV yang sekarang lagi bertugas, mulai direksi, direktur, dan tim Qalbun Salim. Yang saya hormati teman saya, sahabat saya, narasumber kita pada hari ini, beliau Gus In'am Mutakin. Pucuk syukur alhamdulillah kita hari ini masih bisa bertemu bertatap muka dengan keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu diberikan sehat dan diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup nih, Gus. Selawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan besok syafaatnya di yaumil qiyamah. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, saya di sini nggak sendirian. Saya di sini ditemani oleh beliau narasumber kita yang sudah handal sekali, jam terbangnya sudah melalang buana di seluruh, bahkan di luar Kabupaten Banyuwangi. Beliau adalah Gus In'am Mutakin, salah satu penerus pondok pesantren Minhajul Tulab Glimor Plikiran. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Gus. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tahun baru nih, semangat baru. Alhamdulillah. Tapi kok selalu bahagia nih, ada apa ini Gus? Jadi seperti tema yang kita bahas sekarang, Iya. yaitu kita akan membahas jangan bosan untuk berbuat baik. Kok gitu ya Gus? Iya. Berarti tema pada di acara Qalbun Salim hari ini yaitu jangan bosan untuk berbuat Baik. Termasuk tersenyum bahagia ini adalah salah satu upaya untuk berbuat baik. Oh gitu ya? Karena senyum adalah sedekah. Alhamdulillah. Oke, pemirsa NTV dimanapun Anda berada, tema pada hari ini kita yaitu mengusung jangan bosan untuk berbuat baik. Ngerti nggak Gus? Karena kebaikan itu adalah sumber dari kerahmatan lil alamin. Gus ya. Selalu tersenyum termasuk sedekah. Baik apapun itu termasuk ibadah menurut umat Islam. Mungkin menurut Gus In'am lain lagi. Mari kita dengarkan bagaimana sih kok jenengan bisa mengangkat tema jangan bosan untuk berbuat baik itu Gus. Monggo. Alhamdulillah, di dalam dunia ini ada 3 hal yang kita nggak boleh bosan. Okay. 1, ibadah. 2, menuntut ilmu. 3, berbuat baik. Bosan ibadah, menuntut ilmu, berbuat nggak boleh bosan. Ibadah itu boleh. Mau jumlahnya berapapun, nggak boleh bosan. Oh gitu. Menuntut ilmu sampai tua pun nggak masalah. Berbuat baik sekarang, besok, bahkan yang kita baiki zalim sama kita harus tetap berbuat baik. Oh gitu guys. Lalu biasalah dalam usaha dakwah seperti kita ini sering menemui sepak terjang atau halangan dan rintangan. Contoh upaya yang kurang maksimal atau target yang belum tercapai membuat kita jenuh, bosan, monoton. Dan ini yang sangat berbahaya. Bosan untuk dakwah. Wih. Ini bahaya iki guys. Bahaya. Wis waleh ngajil, waleh nuturi orang ini bisa berbahaya. Karena apa? Ketika kita ruang kosong kita gunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat, takutnya pikiran kita akan mengarah ke hal-hal yang negatif. Benar sekali. Meskipun kita biasa melakukan hal baik, lalu tiba-tiba kok bosan, moro-moro bisa melakukan hal-hal yang buruk. Terus penasaran, pengen nyoba dosa. Repot ini. Gak bahaya. Gak tahu nakal dia nih. Jadi penasaran sama dosa. Karena gak pernah hal-hal ini. Makanya berteman dengan pelaku pendosa itu untuk share pengalaman tuh penting juga. Karena kita biar tahu ternyata apakah mereka di situ bahagia, apakah di situ nyaman,
Nah, kita yang sudah ada di atas nih kok mau pengen turun Tangga. tangga. Oh, iya, Nah, iya. biasa kan namanya tangga apa puncak itu kan seperti gunung. Iya. Itu kan seperti segitiga. Iya, ngerucut ya Gus. Semakin menurut ke atas tempatnya semakin kecil. Sehingga orang yang ada di puncak biasanya sedikit, bukan sedikit temannya, sedikit yang ada di fase seperti itu. Sehingga kadang aku kok merasa sendirian. Lalu pengen turun Tangga. pengen nyobain di tempat yang lebih bawah lagi. Kalau kepleset, jekul. Iya. Paham. Makanya ada salah satu dawuhnya, salah satu ahli hikmah. Iya. Jadi dusafinah, perbaharuilah atau perbaikilah kapal, karena fa'inal bahro amikum. Karena sesungguhnya lautan itu dalam. Jadi kapal tuh harus diservis, dicek apakah bocor apa enggak. Iya. Takutnya laut yang dalam itu gara-gara bocornya kapal akan menenggelamkan kapal itu. Wahudizat, dan ambillah bekal, kalaupun diperbanyak, fa'inas safaro ba'id, karena sesungguhnya perjalanan kita masih panjang. Iya, benar Jadi sekali. mungkin kita berjalan melewati hidup ini perlu adanya cek atau dicek, kayak mobil itu ada Checkpointnya kalau gitu. dicek lah, diservis. Servisnya. Jangan-jangan ada yang bocor. Iya, benar Karena sekali. kalau sudah bocor, kapal itu kan besi, ketika ada lubang, maka akan tenggelam. Kalau tenggelam, nggak bisa balik lagi biasanya. Nah, susah. Makanya kita jadi kapal atau mengarungi samudera hidup ini harus dengan kapal yang tangguh, Iya. jangan sampai bocor. Benar sekali. Jangan bosen. Berarti kita itu yang tidak boleh bosan itu tadi ada 3 guys ya. Ya, Ibadah, menuntut ilmu, menuntut ilmu, dan berbuat baik. berbuat baik. Pahala. Seumpamane Gus nggih, seumpamane ini. Kalau kita sudah bosan salah satunya, itu gimana? Dan contoh ya Gus ya. Katanya jenengan tadi kita harus selalu servis ya. Ya. Selalu servis setiap hari servis. Itu dalam bentuk hal ibadah, dalam hal bentuk menuntut ilmu. Kalau hal bentuk berbuat baik, kan berbuat baik ini kan relatif ini Gus. Ya. Yang harus gimana berbuat baiknya ini kan? Nanti untuk detailnya Yang servisnya akan itu. ada di sesi 2. Oh, gitu. Sesi berikutnya. Oh gitu guys Jadi ya. di sesi pertama ini kita bahas tentang kayak kenapa orang itu kok sampai bosen berbuat baik. Padahal ya asik berbuat baik itu. Bahagia. Jika orang yang berbuat baik itu pun mungkin ada tidak ketulusan di dalam hatinya. Contoh, kita mau membantu orang nih. Oh iya. Lalu kita masih ada ngarep pamrih biar iya. orang itu membalas berbuat baik kepada kita. Maka ketika orang itu zalim sama kita, maka akhirnya apa? Sakit hati. Maka berbuat baik harus diiringi dengan Ketulusan. Baik. Ya guys. Berarti semuanya itu beranjak dari hati kita dulu gitu guys ya. Niatnya ditata. Dan dulu niatnya ya. lillahi ta'ala, apa pengen dilem manusia, pengen dapat pangkat, apa pengen dapat pencitraan. Jadi berbuat baik harus ikhlas. Ikhlas semuanya. Kalau diiringi pencitraan memang nggak bisa ya Gus ya. Ya nanti efeknya ketika timbal baliknya itu tidak sesuai dengan harapan kita, maka akan ada kecewa. Oh gitu ya. Iya. Jadi intinya jangan bosan-bosan untuk ketiga hal ini Gus ya. Ya. Karena 3 hal ini adalah langkah lebih maju kita untuk ke tahun yang baru gitu Gus ya. Iya, alhamdulillah. Oke. Terima kasih guys. Mungkin habis ini kita bahas lagi di segmen selanjutnya tentang jangan kemana-mana pemirsa ya. Tetap di acara Qoblun Salim. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya di acara Qoblun Salim. Pada hari ini kita masih berbincang-bincang jangan bosan-bosan untuk berbuat baikan. Oke, Gus. Oke, kali ini masih ditemani oleh Gus In'am Mutakin. Ya. Gus, tadi jenengan sudah menjelaskan banyak sekali penjelasan bagaimana teknik-tekniknya supaya tidak bosan ya dalam melakukan
tiga hal tadi. Lah ini saya mau tanya nih Gus. Tips dan triknya itu gimana Gus? Biar nggak bosannya Gus. Banyak untuk tips agar tidak bosan. Ya. Jadi selain kita ini tujuannya apa, jadi sesuatu ini kalau tujuannya apa, jelas itu pasti akan dikejar. Contoh ridho Allah. Makanya ketika kita meniat, kembali ke tema tadi, meniatkan untuk lillahi ta'ala, maka tujuan untuk mencari ridhonya Allah akan terus kita capai. Nah, makanya yang pertama tipsnya adalah menyadari bahwa berbuat baik itu adalah perintah Allah. Jadi Allah memang menyuruh kita untuk berbuat baik. Yang pertama, tips yang pertama itu. Bahkan untuk fastabiqul khairat, di Quran disebutkan, berlomba-lomba, hei kamu semua, berlomba-lomba untuk berbuat baik. Berarti kita memang untuk dikasih challenge, tantangan, agar masing-masing di antara kita yang mampunya di bidang materi, berbuat baik dalam uang, di bidang fisik, berbuat baik dalam fisik, membantu tetangganya. Mampunya di bidang otak, membuat ide-ide atau buku atau inspirasi-inspirasi untuk berbuat baik. Apapun segala lini yang kita bisa, kita upayakan, kita berlomba-lomba. Mereka buat 10, kita buat 11. Bahkan kalau bisa 100. Nah, gitu. Itu adalah perintah Allah untuk agar kita semua berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Itu tips yang pertama ya. Tadi sebanyak apapun perbuatan baik kita, itu masih ada yang di atas kita. Makanya itu aja tipsnya. Sehingga kita enggak ada wah, faida faraqta fangso, ketika selesai lanjut yang lagi. Jangan mentang-mentang aku sudah melaksanakan perbuatan baik A, B, C, masih ada D sampai Z. Masih panjang. Masih panjang. Jangan riak dulu lah. Jangan puas dulu dengan pencapaian kita. Di atas langit masih ada langit. Kemudian tips yang kedua gimana? Yang kedua, memang berbuat baik itu berat. Tentunya harus ada penyemangat. Penyemangat itu kita lihat sabdanya Nabi, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Jadi mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Maka kita yang merasa memiliki iman harus jadi mukmin yang tangguh, mukmin yang kuat, yang tadi tidak capek untuk selalu berbuat baik terus-menerus. Dan apabila dalam setiap kebaikan ada rintangan atau halangan, teruslah berusaha atas apa yang kita rasa itu akan bermanfaat. Dan minta tolong kepada Allah. Ini kunci kedua. Selalu meminta tolong untuk dikuatkan imannya, diistiqomahkan agar kita kuat dan jangan sampai down, jangan sampai menyerah. Itulah tips yang kedua. Jadi mukmin yang kuat lebih baik dari mukmin yang lemah. Jadi jangan capek, baru ibadah sebentar capek, baru belajar sebentar capek, baru berbuat baik satu kali sudah capek. Terus jangan capek. Masih ada puluhan atau ratusan ribu kepala atau orang yang harus kita buat tersenyum. Jangan cuma 1, 2, 3. Kalau bisa seluruh yang kita kenal agar tersenyum gara-gara perbuatan baik kita. Kalau tips yang ketiga? Yang ketiga adalah di Quran itu kelompok-kelompok yang disenangi Allah itu mesti ada kata-kata contoh innallaha ma'as-sabirin. Atau kelompok kadang ditambahi innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai kelompok orang yang baik. Maka ayat-ayat yang serupa itu harus kita upayakan menjadi kelompok seperti itu. Jadi kelompok yang disukai Allah apa, kita berupaya untuk menjadi itu. Nah, di sini muhsinin adalah kelompok orang yang baik. Maka jika ingin mendapat cintanya Allah, ridhonya Allah, kita harus menjadi orang yang baik. Kelompok yang baik. Ngoten gitu sih. Jadi ada 3 tips. Ada berapa tips itu?
Ada banyak. Ada Nanti banyak tips kita akan bahas di sesi ini Oke, 3 dulu. dari ketiga tips ini tadi Gus, yang pertama tadi saya menemukan berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan Gus. Tapi di kenyataannya Gus, mungkin di pemirsa NTV yang ada di rumah, gitu, baik yang di studio, biasanya itu kebalik Gus. Kebalik itu kebaikan untuk dilombakan itu gimana Gus nantinya Gus? Efeknya Gus? Kayak sekarang musim acara pengajian atau Iya. ini antar desa, antar RT panas-panasan. Tidak masalah, asalkan itu daripada kegiatan yang negatif-negatif tadi. Habis LT ini habis 20 juta untuk pengajian. Habis ini sekian puluh juta. Itu antara awalnya mungkin niatnya untuk sombong-sombongan. Tapi kalau asalkan niatnya itu positif, nggak masalah sih. Nggak masalah ya? Yang penting nanti akan diarahkan kalau bisa dikurangi hal-hal ini dikurangi agar lebih tetap pada on the right track, pada jalur yang benar. Oh gitu. Jadi memang ngopeni orang itu macam-macam. Iya, ada yang begini begitu begini. Karena permasalahan yang ada di rumah sama yang ada di studio dan sebagainya kan berbeda-beda Gus ya. Iya. Jadi orang tuh berlomba-lomba atau akhirnya bukan fatabikul khairat, pamer-pameran kebaikan. Lah, gitu. Bahkan masjid megah-megahan. Itu secara kelompok kan Gus, secara kelompok. Kalau secara pribadi itu bahkan ada Gus. Mungkin di pemisah yang ada di rumah itu ada. Jadi kebaikan itu untuk dilombakan. Betul Gus. Untuk cari muka gitu. Iya, untuk pribadinya sendiri, untuk sensasinya sendiri itu gimana? Menurut jenengan nafsi-nafsi jika niatnya memang untuk harta atau jabatan yang diinginkan, ya dia cuma dapat itu. Enggak dapat ridhonya Allah dan syafaatnya kanjeng Nabi Rasulullah. Gitu berarti ya. Berarti untuk berlomba-lomba untuk membuat kebaikan itu bagus ya. Tapi kalau untuk dibalik kebaikan untuk dilombakan tergantung dari niat kita. Niatnya masing-masing. Niat yang kita masing-masing ngoten nggih Gus ya. Tapi kalau bisa ya jangan lah. Nggih Gus ya. Janganlah, jangan kebaikan untuk dilombakan jangan gitu. Oke. Terus Gus, yang kedua tadi jenengan mengatakan bahwasanya kita itu apa tadi? Mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat ya. Mukmin yang kuat. Tips yang ketiga itu mukmin yang kuat. Jadi maksudnya mukmin yang kuat itu apakah imannya, apakah tingkat ibadahnya, apakah tingkat kebaikannya itu kayak gimana mukmin yang kuat itu? Jadi di dunia kerja saja, karyawan atau pekerja itu dinilai dengan indeks kinerjanya. Semakin banyak kinerjanya, maka dia akan mendapat, kalau contoh lembur nih, dia akan dapat bonus. Contoh dia kerja di luar dinas, di luar kota, maka dia akan mendapat uang perjalanan dinas. Sama di dalam ibadah sehari-hari saja. Contoh ini kita mau jam 2 tahajud. Anggap saja lembur. Kita disuruh lembur sama Allah. Jam 2 bangun. Itu berat loh. Makanya mukmin yang kuat bisa bangun jam 2, menghadapi dingin, bisa mandi, lalu sholat subuh, lalu baca Quran atau zikir sampai tembus jam duha, sampai duha, lalu sholat duha, lalu bisa menyapa tetangganya dengan senyum, lalu melakukan aktivitas kerja untuk mencari nafkah keluarganya, dan seterusnya aktivitas sehari semalam yang sangat padat itu, jika kita niatkan untuk ibadah, maka ini adalah bukti kekuatan kita. Jadi jangan capek. Ya, berarti yang dimaksud mukmin yang kuat itu melakukan aktivitas semua sehari-hari. Yang positif kita kerjakan semuanya semampu kita, jangan capek-capek. Pokoknya pasti kuat. Ada nabi aja kuat, si fulan kuat, masa kita nggak kuat? Oh gitu ya. Bahkan nggak boleh terforsirkan juga gitu. Ya, ada batasnya semuanya. Ada batasannya semampunya. Semampunya aja gitu. Terus yang ketiga guys, tips yang ketiga tadi jangan harus kumpul dengan orang-orang yang kuat, kita menjadi kelompok yang baik, kelompok-kelompok yang baik gitu. Maka dengan berbuat baik kita akan bersama dengan golongan itu, dikelompokkan menjadi golongan muhsinin. Nah, yang dimaksud dengan kelompok-kelompok yang baik itu kelompok-kelompok yang mana? Circle yang baik, orang soleh, maka kita akan bersama orang soleh, maka kita akan menjadi kelompok yang muhsinin juga. Oh gitu ya. Jadi kelompok-kelompok yang baik itu bukan kelompok-kelompok tertentu yang ada di masyarakat itu bukan. Yang penting itu circle-nya positif, semua akan menghasilkan kegiatan yang positif juga. Oh gitu. Jadi yang dimaksud dengan kelompok yang baik itu adalah circle-circle
siklus-siklus yang positif-positif gitu Gus. Nah, nggih. Alhamdulillah kita habis ini melanjutkan lagi Gus di sebelum pariwara berikut ini. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya di acara Kebun Salim. Kali ini saya masih ditemani oleh Gus Inam, masih membahas tentang jangan bosan-bosan untuk berbuat baik. Gus. Ya, tadi Gus Inam sudah memaparkan bahwasanya tips dan triksnya itu ada banyak, tapi tadi yang disebutkan masih 3. Mungkin ada lagi tipsnya yang selanjutnya, Gus. Jadi supaya kita tidak bosan untuk berbuat baik, ada lagi tips. Contoh, ketika kita yakini, kita disuruh memang untuk berusaha terus-menerus. Contoh di surat Jum'ah itu, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qudiyatis shalat fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah. Jika kamu sudah selesai sholat, maka bersebarlah kamu di muka bumi ini. Lakukan aktivitas kamu semuanya dan mencari karunia-karunia Allah di situ. Oh gitu. Maka ini akan selaras dengan yang poin 2 tadi, mukmin yang kuat. Habis sholat kon megawe. Iya. Kon golek fadlillah karunia-karunia Allah untuk kembalikan ke keluarga lagi. Jadi kita habis sholat sih kon megawe meneh. Itu terus menerus. Ini adalah siklus atau kegiatan sehari-hari yang wajib kita kerjakan. Iya. Terus yang kedua ya, Gus? Yang keempat, kita yakini bahwa sesungguhnya perbuatan baik ini akan menghapus kesalahan atau menghapus keburukan. Maka kita yakini semua pasti punya dosa. Semua pernah salah, pernah khilaf. Maka tentunya untuk menghapus dosa-dosa atau kita agar diampuni oleh Allah, maka kita harus memperbanyak perbuatan baik. Ini menjadi semangat kita. Kalau bisa sok pas wae timbangan akhirat, timbangan baiknya kita lebih berat yang kanan gitu loh. Akehan pahalane timbang dosane gitu loh. Iya. Kita kan sadar, aku dosanya akeh. Kok kalau orang sadar dosanya banyak tapi nggak mau melakukan kebaikan, ibarat wis duwe utang miliaran, ngutang meneh. Utang akhirnya minus terus. Nggak ada plusnya udah. Nggak ada plusnya. Utang. Repot, orang tuh sudah tahu catatan amalnya itu minus, maka harus dikejar dengan plusnya tadi. Itu yang kelima. Makanya berbaik itu mau dulu ya, biar orang tuh biar mau dulu, terus mau lagi, habis melakukan ini ngelakuin lagi, terus mau terus. Nah, jadi berbaik itu kalau usah terus gitu loh. Makanya tips yang keenam adalah salah satunya kita yakini bahwa di dalam dunia ini ada namanya karma. Karma itu kita yakini kalau kita berbuat baik pasti akan dibalas kebaikannya. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Mestilah perbuatan baik itu balasannya mesti ya baik. Baik, benar sekali. Perbuatan apapun mesti ada karmanya gitu. Maka sebaliknya, buruk ya pasti buruk. Kita mau dapat balasan apa? Ya pengen balas baik ya harus berbuat baik. Dan ini efeknya untuk kita sendiri loh. Jadi in ahsantum di anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka berbuat baik itu untuk diri kamu sendiri. Dan sebaliknya jika kamu berbuat buruk, maka sama juga untuk kita sendiri. Maka akan kembali. Iya. Jadi semuanya itu akan kembali kepada diri kita sendiri ya guys ya. Iya. Bahkan perbuatan apapun satu langkah kita itu ada nilainya berarti gitu sih. Dari tips dan trik dengan tadi ya. Bukan hanya sia-sia bukan ya guys ya. Enggak. Jadi ganjaran opahnya itu Allahu a'lam bishawab gitu ya maksudnya gitu ya sih. Nah, dari beberapa tips itu tadi mungkin ada tambahan lagi guys untuk biar kita itu nggak bosan lagi. Nah, jadi yang membuat kita bosan adalah perbuatan yang kita cintai, yang kita kerjakan, yang kita cintai, terus cintai yang kita kerjakan.
kerjakan yang kita cintai, cintai yang kita kerjakan. Jadi dalam mau berbuat baik kita harus cinta dulu dengan kegiatan itu. Contoh dakwah nih, Iya. kita cintai kegiatan ini. Dakwahnya. Iya. Ibarat ada undangan. Nggih. Nah, ini tips untuk para dai-dai ini. Iya. Jangan pilih-pilih untuk dakwah. Pernah ada tamunya bermobil itu tidak mau ditemui. Tidak bermobil nggak ditemui. Iya. Tidak bermobil ditemui. Nah ini kita ini dakwah hanya untuk orang-orang tertentu berarti. Nah, jadi kita harus dakwah untuk semuanya. Jangan pilih-pilih. Nah, gitu. Iya, benar. Berarti semua apapun yang kita lakukan itu kita sayangi dulu. Gitu. Senangi. Kita Jadi senangi dulu ya. Nanti malam ada kegiatan doa bersama 7 hari yang tetangga. Iya. Meskipun orangnya itu duweso, kita datangi. Jangan cuma pejabat kita datangi, orang tetangga desa tidak kita datangi. Gitu. Iku malah kualik. Iku malah bahayakan kita gitu. Kita nanti bahayakan kita. Yang hidup sama tetangga, nggak mungkin pejabat itu yang ngurusi kalau kita rewang, kalau kita bongkaran rumah nggak bakal mereka yang ngurusi. Iya, tetangga kita lah. Tetangga kita mesti yang utama itu. Jadi semua kegiatan itu melibatkan dari diri kita sendiri, guys. Iya. Gus, Gus, mungkin yang di rumah ini bertanya-tanya kayak gini, guys. Lah, seumpamanya kita sudah berbuat baik, semuanya sudah saya lakukan, terus yang kita timpahkan ke kita itu bukan hal-hal yang baik, Gus, malah hal-hal yang terbaliknya, itu gimana, Gus? Ya, jadi apakah itu nanti untuk membuat kita semakin kuat? Enggak bosan apa enggak? Kan biasanya kalau imannya kuat, lah Gus, ngene-ngene ae tok kayak kan gitu ya, Gus ya. Kalau yang di lapangan ini, Gus, itu gimana, Gus? Cara mengatesnya kayak gitu, Gus? Makanya toma atau perasaan-perasaan seperti itu bisa dihilangkan kalau kita punya usaha sendiri. Makanya dawuh guru-guru ayah dulu, meskipun kamu ngajar atau ngurang ngaji, kalau bisa tetap dagang atau usaha di bidang yang lain. Sehingga kita ketika kita dakwah atau berbuat baik ini sudah ada namanya sumber-sumber penghasilan, yang sehingga kita bisa mensupport kegiatan itu. Nah, sehingga kita tidak ada ini ngajar mondok 6 tahun nggak pernah bawa apa-apa ya. Jadi kalau kita punya usaha sendiri, kita nggak masalah itu. Bahkan akan membuat mensupport kegiatan dakwah kita. Makanya salah satu tips jangan meskipun kita siapapun yang berusaha di bidang dakwah ini, jangan lupakan untuk berusaha untuk hal-hal yang duniawi juga. Karena itu juga mensupport kegiatan dakwah kita. Kayak kita mau ke luar kota butuh kendaraan, mau kemana butuh pulsa, butuh HP, semua itu butuh dana. Maka untuk itu agar tidak bosan, pastikan kita juga punya lini usaha yang bisa mensupport kita. Sehingga malah semakin diberkahkan usaha kita dinaikkan sampai labanya berlipat-lipat, bisa untuk meningkatkan perbuatan baik itu. Sedekah malah josane, kegiatan dakwah malah lebih meluas lagi, dan berbuat baiknya sama orang lebih banyak lagi. Oh gitu, siap. Gih. Jadi kayak gitu, tips dan triksnya gitu sih. Jadi para pemirsa RTV di mana Anda berada, jangan khawatir lah, jangan bosan, dan jangan selalu mengukur dengan sebuah materi, karena kebaikan itu nanti ada balasannya tersendiri gitu, guys ya. Gitu. Makanya sampean kalau ingin berbuat baik jangan tanggung-tanggung, guys. Maksud tanggung-tanggung, apalagi berbuat baik kepada orang-orang yang soleh, katanya jenengan tadi ngoten guys ya. Kumpul-kumpul dengan orang soleh, ya gitu. Kita nggak bisa memberikan nasihat untuk kebaikan mungkin dari materi panjenengan gitu, dari pikiran jenengan, itu bisa dialokasikan dengan perbuatan yang baik. Mungkin ngoten. Leres ngoten guys. Mungkin ada lagi guys yang tips dan triksnya jenengan. Nanti di sesi 4. Ya, nanti gitu ya guys ya. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada,
Jangan kemana-mana, tetap stay di NTV, tetap di Kolbun Salim. Setelah pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya di acara Kolbun Salim. Kali ini saya masih ditemani oleh Gus In'am Mutakin. Hari ini kita kayaknya lagi enjoy nih Gus, bahas-bahasannya Gus. Karena ini kita langsung menyentuh ke masyarakat, ke pemirsa yang ada studio atau di NTV yang ada di rumah di sana Gus. Gus, tadi jenengan sudah memberikan tips-tips banyak sekali biar kita tidak bosan untuk berbuat kebaikan, atau 3 hal tadi, yaitu beribadah, menuntut ilmu, dan berbuat baik. Kali ini saya mau tanya kebalikannya Gus. Tanyanya, bagaimana tips jenengan untuk atau apa kerusakan itu kayak gimana Gus? Jadi salah satu tips terakhir untuk agar kita tidak bosan berbuat baik, salah satunya adalah kita yakini bahwa berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat zolim, berbuat kerusakan di muka bumi ini adalah larangan dari Allah. Oh gitu? Iya. Karena Allah ini contoh, bumi sudah dibuat demikian indahnya, dibuat wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jadi wis tak gaya api kok mbok rusak. Oh iya ya. Alam iki wis apik. Dan di ayat yang kelompok-kelompok yang dicintai, tentu ada juga kelompok-kelompok yang tidak disukai. Jadi Allah tidak suka dengan kelompok orang yang merusak diri itu. La yuhibbul mufsidin. Iya. Jadi orang-orang yang suka merusak itu enggak disukai Allah. Maka berbuat buruk ini adalah salah satu upaya menjauhkan kita dari rahmatnya Allah. Jadi janganlah aneh-aneh. Jadi untuk berbuat buruk keinginan saja loh, janganlah kalau bisa. Dia karep, dia pengen. Makanya segala fantasi atau segala keinginan itu gara-gara apa yang kita lihat, apa yang kita tonton. Dan pergaulan dengan. Makanya kita itu tergantung dari agama atau keyakinan temannya. Teman kita ini begini, maka pasti akan katut. Benar sekali Gus. Tanya Syekh Ibnu Athilah di dalam Hikam, jangan kamu berteman dengan orang yang haliahnya dekatnya tidak dan ucapannya tidak mengajak kita ke jalan ibadah. Yang baik. Kalau haliahnya, tingkah lakunya, ucapannya bikin kita berbuat buruk, kita jaga jarak saja. Benar sekali Gus. Ya, temannya pengaruh. Nggih. Jadi teman kita enggak selalu harus pilih teman berarti Gus ya? Semua ditemani karena semua harus kita ajak untuk berbuat baik. Oh gitu. Ya. Tapi ketika seperti kita tadi ingin turun tim SAR yang menolong orang di kolam renang. Iya. Ya. Kita ini tim SAR itu harus ahli renang dulu, harus pintar renang. Jadi ketika ada orang tenggelam, kita lemparkan balon dulu. Kita terjun ke kolam renang itu, kita tarik. Gimana caranya mereka yang ikut kita, bukan kita yang tenggelam ikut mereka. Nah ini, jadi kita ini tim SAR ya harus profesional juga. Gitu. Iya. Orang-orang gitu, kayak gitu berarti. Iya, mau tim SAR kok nggak bisa renang, terus teknik menggiring orang kalau yang tenggelam gimana, lalu malah yang katutan yang tenggelam. Katutan yang tenggelam gitu Gus. Iya. Gus, apakah ada larangan-larangan tadi Gus? Larangan-larangan itu apakah ada yang lebih spesifik? Maksudnya larangan apakah yang untuk kita dekati itu? Jadi apa yang orang nggak suka ke kita, apa yang orang lain lakukan kepada kita tuh yang kebetulan tidak suka, jangan dilakuin. Contoh kita nggak suka orang nudai kita, pasti marah kan? Iya. Maka jangan nudai orang. Harga diri kalau udah diludahi itu. Makanya ketika orang ngelakuin ini terus kamu nggak suka, maka jangan dilakuin juga. Itu tipsnya. Gitu guys ya. Jadi semua larangan itu
memang nggak baik untuk kita gitu. Ya pokoknya dia dimasukkan ke logika saja. Ketika amalan itu tidak enak di hati kita, maka jangan dilakukan. Gini. Semua perbuatan pun berarti kita harus berpikir dulu sebelum melakukannya gitu sih. Iya. Apalagi hari ini kan lagi musim-musimnya anak zaman now nih Gus ya. Zaman now ini, zaman-zaman yang lagi apa viral-viralnya anak pemuda ini Gus ya. Ini enaknya anak muda dan enaknya menurut versi agama kan kadang beda. Iya, gitu. Jadi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang apa yang kita benci itu ternyata baik untuk kita. Terkadang yang kita sukai itu ternyata buruk untuk kita. Ya. Nah, anak zaman now ini meyakini yang dia senang itu baik, padahal aslinya buruk. Contoh, sama apa sepasangan jalan-jalan bareng, ngopi-ngopi sampai malam, bal-balan sampai lupa waktu, nggak maghriban, selawatan los, nggak sholat subuh. Segala yang mereka yakini itu senang-senang, aslinya itu buruk. Nah, makanya tadi ngomong ke hati, kalau hatinya orang yang genah ya perbuatan yang buruk itu akan rasa nggak enak. Tapi kalau di dalam hatinya orang yang biasa melakukan, para penjahat nggak akan merasa itu salah karena dia akan sudah biasa melakukan. Makanya di ayat tadi itu perbuatan kacamata kita tidak bisa disamakan dengan kacamata Al-Quran atau kacamata agama. Makanya apa yang baik tanyakan kepada ulama, selalu ada pikir. Jadi ya ini kula niki saya nama berapa? Ini baik apa enggak? Ketika ini baik menurut Pak Yai dawuh begini, maka lanjutkan. Nah, karena kita kan nggak tahu ini ternyata perbuatan yang kita jalankan seperti ini ternyata contoh ini pekerjaan-pekerjaan yang mungkin memang halal, contoh usaha game. Halal secara karena kontraknya kita, tapi membiarkan anak-anak muda bermain sampai larut, lalu tidak diingatkan sholat, maka akan banyak mudaratnya. Padahal wah ini saya kan cuma jualan alatnya. Nah, kalau nanti ada rezeki lain, cari kerja atau usaha yang di bidang lain yang mungkin lebih barokah. Benar. Itu dibahas dalam hal, karena itu bisa membuat keberkahan dalam usaha kita. Memang ya nggak masalah, transaksinya halal, saya nyewa gamenya satu jam lalu bayar. Tapi anak zaman now yang tadi itu main sampai berjam-jam nggak sekolah, lalu nggak bisa nggak ngaji, nggak sholat, siapa yang tanggung jawab? Makanya kalau ada pilihan, pilih yang berkah saja. Berarti tugas kita ini Gus untuk merangkum anak-anak muda. Biar kita untuk nggak anak muda itu nggak keluar dari real jalan yang kita. Jangan aneh-aneh, pesannya jangan aneh-aneh, jangan alay. Allah nggak suka dengan kelompok orang yang lebay. Benar Gus. Terakhir ini Gus, mungkin nasihat jenengan untuk anak-anak pemuda sekarang. Nasihat jenengan untuk anak-anak muda sekarang, di zaman sekarang, di era milenial sekarang, biar kita tetap tidak bosan untuk berbuat 3 hal tadi, Gus. Untuk anak-anak muda, terutama yang masih dalam masa-masa sekolah, sekali lagi cari ridhonya guru dan ridhonya orang tua. Maka orang tua dan guru ini akan mengarahkan kita pada hal-hal yang kebaikan. Sekarang itu dulu. Lalu pergaulan yang baik. Ketika pergaulan itu tidak sehari semalam nggak ngajak ke masjid, nggak ngajak ke tempat kegiatan yang baik, maka carilah circle atau kelompok yang bisa mengarahkan kebaikan itu sendiri. Kalau kelompok ini ke masjid terus, maka itulah kelompok yang baik. Oh gitu. Memang nggak di masjid garing kadang ini. Makanya gimana cara masjid nggak garing? Itu PR kita bersama. Biar berbuat baik atau berbuat ibadah tidak bosan. Oh gitu. Itulah PR kita bersama. Maka monggo para dai, para pegiat dakwah, kita sama-sama
gunakan ide dan kreativitas kita agar Semua pemuda. semua pemuda ini mau menerima dakwah kita. Oh, gitu. Jangan bosan untuk berbuat baik. Alhamdulillah. Matur nuwun sangat Gus atas pemaparan materinya ini tadi. Kupasan materinya sangat memuaskan sekali guys. Nggih. Namun sayang sekali Gus, waktu kita hanya terbatas Gus pada hari ini. Mungkin kita pemirsa NTV dimanapun Anda berada, mungkin kita akan berjumpa lagi di lain waktu, di segmen-segmen lain waktu, tetap di NTV ya, di acara Kebun Salim. Namun saya sendiri pamit undur diri dan Gus Inam saya pamit undur diri. Bila mana ada salah kata, singgung perasaan panjenengan, saya pribadi khususnya dan saya dan Gus Inam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.